Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dalam pembelajaran matematika asyik di masa pandemi COVID-19. Belajar dari rumah bersama Fasya. Mari kita sama-sama belajar berpikir, bernalar, dan memecahkan masalah. Kali ini kita akan membahas materi mengenai dalil Pitagoras. Dan ini adalah peta konsep dari materi dalil Pitagoras yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, tidak ada salahnya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan untuk Muslim, mari kita membaca doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkan aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yaitu pertama, menentukan dalil Pitagoras dari segitiga siku-siku. Yang keduanya, menemukan dan memeriksa tiga bilangan termasuk triple Pitagoras atau bukan. Yang ketiga, menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisi yang diketahui. Yang keempatnya, menentukan salah satu sisi segitiga siku-siku dengan menggunakan dalil Pitagoras. Yang kelima, menerapkan teorem Pitagoras untuk menyelesaikan permasalahan nyata atau permasalahan sehari-hari. Baik, agar tujuan pembelajaran kali ini bisa tercapai dan materinya bisa kalian kuasai dengan seutuhnya, tentunya kalian harus tetap fokus dalam belajar dan tetap semangat. Konsep dasar dari Pitagoras. Nah, ini menurut Pitagoras pada tahun 582 sebelum Masehi sampai dengan 496 sebelum Masehi. Ya, dari Pitagoras ini berbunyi bahwa pada sebuah segitiga siku-siku, kuadrat hipotenusa atau sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi pembentuk sudut siku-siku. Nah, coba perhatikan gambar segitiga siku-siku di samping. Segitiga ABC, ya, siku-sikunya di B. Nah, karena siku-sikunya di B berdasarkan ketentuan Pitagoras, maka sisi di depannya ini adalah sisi hipotenusa. Ya, sebut saja sisi hipotenusa adalah garis dari titik A ke titik C atau AC. Dan sisi pembentuk sudut siku-siku adalah AB dan BC. Ya, jadi pada segitiga siku-siku itu ada 3 buah sisi, hipotenusa dan 2 buah sisi pembentuk sudut siku-siku. Nah, berdasarkan Pitagoras, ya, rumusan matematis berkaitan dengan dalil Pitagoras dari pernyataan kuadrat hipotenusa itu sama dengan jumlah kuadrat sisi pembentuk sudut siku-siku dapat dituliskan karena hipotenusanya adalah garis AC, berarti kuadrat AC itu sama dengan jumlah kuadrat sisi pembentuk sudut siku-siku, di mana sisi pembentuk sudut siku-siku adalah AB dan BC. Nah, ini adalah rumusan Pitagoras dari segitiga ABC pada gambar di atas, ya. Baik, selanjutnya seandainya kita akan menuliskan berapa sih panjang AC, maka AC dapat kita tentukan dengan menarik akar, ya, dari jumlah kuadrat tadi. Oke, ini Pitagoras. Baik, perhatikan gambar segitiga siku-siku berikut. Oke. Nah, di sini ada gambar segitiga A, C, B, atau boleh dituliskan dalam bentuk bahasa lain segitiga A, B, C. Ya. Nah, bagaimana hubungan sisi-sisi pada segitiga ABC pada gambar di samping? Oke, segitiga ABC di sini siku-sikunya di C. Ini perhatikan siku-siku di C, maka hipotenusanya adalah sisi di depan sudut siku-siku. Ini berarti nanti sisi AB. Rumusan Pitagoras dari sini itu dapat dituliskan, ya,
kuadrat hipotenusa itu sama dengan jumlah kuadrat sisi pembentuk sudut siku-siku. Kalau sisi siku-sikunya adalah AB, maka sisi yang lain yaitu AC dengan CB ini adalah sisi pembentuk sudut siku-siku. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk ukurannya di mana AB ini berukuran C, maka kita tuliskan ya C kuadrat. Kemudian AC ini berukuran B, maka kita ganti dengan B kuadrat. Dan CB ini berukuran A, maka ditambah A kuadrat. Nah, sehingga kalau ruas garis tadi kita ganti dengan ukurannya, maka akan menjadi C kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, nanti kamu perhatikan kata kunci dari sini adalah sudut. Ya. Sudut A, maka sisi di depannya akan berukuran A. Sudut C, maka sisi di depannya akan berukuran C. Dan sudut B, maka sisi di depannya akan berukuran B. Seperti itu ya. Nah, kemudian dalam arti lain ya, kalau kita akan menentukan AB kuadrat di mana AB ini adalah sisi hipotenusa, maka rumusnya adalah jumlah kuadrat. Ya. Lalu bagaimana dengan sisi pembentuk sudut siku-siku? Misalkan sisi AC. Nah, maka sisi AC adalah selisih kuadrat. Ya, selisih kuadrat dari sisi hipotenusa dengan sisi pembentuk sudut siku-siku yang lain. Ya, dengan kata lain, kalau masing-masing ruas garis ini kita ganti dengan ukuran masing-masing, maka AC ini adalah berukuran B, kemudian AB berukuran C, dan CB berukuran A, maka dapat dituliskan menjadi B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Berikutnya, untuk sisi pembentuk sudut siku-siku yang lainnya, yaitu CB kuadrat berarti sama dengan AB kuadrat dikurangi AC kuadrat. Atau A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Ini rumusan dalil Pitagoras untuk segitiga siku-siku ACB atau ABC. Ya. Baik, berikutnya, misalkan seperti ini, Bapak punya sebuah segitiga siku-siku, ya, kamu harus analisa di sini. Nah, sudut siku-sikunya ada di mana? Lalu sisi di depannya itu merupakan sisi hipotenusa atau sisi miring lah. Baik, rumusan Pitagoras dari segitiga ini, ya karena yang diketahui bukan sudut-sudutnya melainkan ukuran, maka kita langsung saja tuliskan berdasarkan ukuran. Ya. Baik, X kuadrat sama dengan 12 kuadrat tambah 15 kuadrat. Ya, mengingat di sini bahwa X ini adalah sisi hipotenusanya karena dia berada di depan sudut siku-siku. Berarti rumusan Pitagorasnya seperti ini. Tinggal kamu tentukan hasilnya masing-masing dari pengkuadratan tadi. 12 kuadrat itu hasilnya 144, 15 kuadrat hasilnya 225. Kemudian dijumlahkan ya, 144 tambah 225 adalah 369. Lalu X-nya itu adalah akar dari 369. Ya, kalau kita mampu menentukan akar dari 369 ini lebih bagus ya. Tapi kalau memang tidak bisa, ya tidak ada bentuk kuadrat yang menghasilkan 369, maka cukup dituliskan seperti ini saja. Berikutnya perhatikan segitiga berikut. Ya, ini ada gambar segitiga siku-siku di mana nanti ukuran sudah diketahui. Nah, tentunya di sini ya, berapakah nilai X? Ini apakah sisi hipotenusa atau belum? Bukan ya. Kita harus analisa. Nah, analisa gampangnya adalah kalian tentukan hipotenusanya dulu. Oke, baik. Nah, lalu rumuskan Pitagorasnya. Nah, ini rumusan Pitagoras. Ya, di mana nanti 13 ini adalah hipotenusa karena dia posisinya ada di depan sudut siku-siku. Sehingga nanti 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat tambah X kuadrat. Sehingga nanti X kuadrat itu sama dengan selisih ya, kuadrat dari 13 kuadrat dengan 5 kuadrat. Jadi, barulah kalian tentukan hasilnya. 13 kuadrat adalah 169 dan 5 kuadrat adalah 25. Lalu disederhanakan, X kuadratnya sama dengan 144 dan nilai X-nya adalah akar 144
X-nya menghasilkan 12. Berarti nanti di sini X-nya sama dengan 12. Seperti itu. Baik, kita contohkan permasalahan yang lain. Suatu segitiga siku-siku memiliki panjang hipotenusa 17 cm dan panjang salah satu sisi tegaknya adalah 15 cm. Panjang sisi tegak yang lainnya adalah titik-titik ya. Nah, kalau kita misalkan panjang sisi tegak yang lainnya misalkan X, maka rumusan Pitagorasnya dapat kita tuliskan jadi 17 kuadrat sama dengan 15 kuadrat tambah X kuadrat. Seperti ini. Ini rumusan Pitagorasnya. Lalu yang ditanyakan adalah panjang sisi tegak yang lainnya atau X. Berarti nanti X sama dengan 17 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. Tinggal kamu tentukan hasil dari masing-masing pengkuadratan. Ya, 17 kuadrat sama dengan 289, 15 kuadrat sama dengan 225. Selisihnya itu sama dengan 64. Ya, jadi nilai X-nya adalah akar 64 sama dengan 8. Seperti ini penggunaan dalil Pitagoras. Berikutnya coba kita aplikasikan ke permasalahan yang lain. Seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 250 meter. Jarak anak di tanah terhadap titik yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 70 meter. Jika ujung benang yang dipegang anak tersebut berada pada jarak 150 cm dari tanah, berapakah ketinggian layang-layang terhadap tanah? Nah, ini kalian harus pahami betul kalimatnya, lalu boleh berimajinasi ya. Oke. Misalkan seperti ini. Ini gambar anak sedang menaikkan layang-layang. Nah, di sana diketahui bahwa panjang benangnya adalah 250 meter. Ini panjang benang. Lalu jarak anak di tanah terhadap titik yang tepat berada di bawah layang-layang. Berarti di bawah layang-layang ya nanti. Itu. Ini di bawah layang-layang 70 meter. Kemudian tinggi seanaknya 150 cm. Ya, nah ini tepat di bawah layang-layang adalah 70 meter. Nah, kemudian berapakah ketinggian layang-layang dari tanah? Berarti dari ujung layang-layang ini ke tanah. Ya. Nah, kita harus perhatikan bahwa sketsa ini membentuk sebuah segitiga siku-siku ya dengan ukuran panjangnya 250 meter ini sebagai sisi miring, lalu 70 meter dan ketinggian dari layang-layang sampai ke pertemuan jarak horizontal ini. Nah, ini katakanlah H ya, tinggi, height. Nah, rumusan Pitagorasnya dari ketinggian layang-layang adalah anggap saja H ya, berarti nanti H kecil tambah 150 cm. Atau boleh juga kita ubah ke dalam meter ya, jadi H tambah 1,5 meter. Nah, berarti kuncinya adalah menentukan nilai H. Nilai H ini kalau kita perhatikan ya, buat rumusan Pitagorasnya berarti 250 kuadrat sama dengan H kuadrat ditambah 70 kuadrat. Sehingga H kuadratnya sama dengan 250. Dikuadratkan dikurangi 70 kuadrat. Ya, H kuadratnya tinggal kamu tentukan. 250 kuadrat itu sama dengan 62.500. Dikurangi 70 kuadrat adalah 4.900, sehingga hasil selisihnya adalah 57.600. Ini H kuadrat. Nilai H-nya dapat kita tentukan dengan cara menarik ya akar dari 57.600. Nah, hasilnya adalah 240 meter. Ini H-nya. Tinggal ketinggian layang-layang atau H besar tadi dapat kita tentukan ya, di mana H-nya adalah 240 ditambah 1,5 meter, sehingga hasilnya adalah 241,5 meter. Nah, kesimpulannya ketinggian layang-layang ya sampai ke tanah itu adalah 241,5 meter. Seperti ini ya, jadi perlu dipahami. Oke, selanjutnya baik.
Itu tadi penggunaan dalil Pitagoras. Sekarang untuk memudahkan, ada konsep dasar triple Pitagoras. Apa sih triple Pitagoras ya? Triple Pitagoras itu adalah tiga bilangan asli ya yang memenuhi persamaan dalil atau teorema Pitagoras. Nah, di sini ada kata-kata dalil atau teorema ini sama saja. Nanti tergantung buku yang kita gunakan ya. Dalil ya, teorema sama. Baik. Di sini triple Pitagoras juga boleh kita katakan ini merupakan ukuran sisi-sisi pada segitiga siku-siku ya. Jadi tiga bilangan asli memenuhi persamaan dalil Pitagoras secara tidak langsung bahwa ketiga bilangan tadi merupakan ukuran sisi pada segitiga siku-siku. Baik, Bapak punya gambar segitiga ABC, siku-sikunya di C, dengan hipotenusanya adalah C dan sisi pembentuk sudut siku-sikunya adalah A dan B. Berarti nanti ABC ini adalah triple Pitagorasnya ya, dan memenuhi teorema Pitagoras ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Ya, hipotenusanya adalah C. C ini adalah sisi terpanjang. Ya, jadi sisi hipotenusa itu adalah sisi yang terpanjangnya dan tepat berada di depan sudut siku-siku. Baik, untuk lebih memahami, coba kalian periksa manakah dari kumpulan tiga bilangan berikut ini yang merupakan triple Pitagoras. 3, 4, 5, 7, 2, 4, 25, 5, 13, 14, 29, 20, 21. Cara mengeceknya bagaimana? Ya, kita cek dengan menggunakan dalil Pitagoras. Ya. Di mana sisi terpanjang itu adalah sisi hipotenusanya. Baik, pada bilangan pertama 3, 4, 5 berarti boleh kita tuliskan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Sisi terpanjang ini merupakan hipotenusa. Sehingga kita cek 9 tambah 16, 5 kuadrat itu 25. Nah, ternyata ini memenuhi persamaan dalil Pitagoras sehingga 3, 4, 5 adalah merupakan triple Pitagoras. Sekarang kita cek yang kedua ya, 7, 25, 24. Kamu cek yang bilangan terpanjang itu adalah hipotenusanya. Nah, boleh kita tuliskan karena 25 adalah terpanjang maka ini kita anggap hipotenusa. 25 kuadrat sama dengan 7 kuadrat tambah 24 kuadrat. 625 apakah sama dengan 49 ditambah 576? Nah, ternyata sama ya hasilnya. Maka ini pun merupakan triple Pitagoras. Tinggal cek 5, 13, 14 berarti nanti di sini 14 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 13 kuadrat. Apakah sama gitu kan hasilnya? Kalau memang sama berarti triple Pitagoras, kalau tidak berarti bukan triple Pitagoras. Silahkan dicek. Oke, ini setelah dihitung bukan ya. Kemudian yang kedua, yang terakhir 29, 20, 21 ini merupakan triple Pitagoras. Silahkan kamu buktikan sendiri ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini 5 triple Pitagoras yang paling dasar. Mana saja 5 itu? Yang pertama adalah 3, 4, 5. Lalu 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 20, 21, 29. Ini adalah 5 triple Pitagoras dasar. Kenapa disebut dasar? Karena triple Pitagoras yang lain itu merupakan pengembangan dari kelima ini. Jadi, kalian nanti boleh hafalkan kelima ini ya. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, dan 20, 21, 29. Ingat, bilangan terpanjang ini merupakan hipotenusa dari sisi segitiga siku-siku. Baik, karena ini dasar, berarti kita boleh mengembangkan kelima ini ya untuk memperoleh triple Pitagoras.
Pitagoras yang lain ya, dengan cara apa? Mengalihkan ya. Misalkan kalau ini kita kalikan 2 semuanya, maka kita akan memperoleh triple Pitagoras baru ya. Ini ya, 3 kali 2 itu 6, 4 kali 2 8, 5 kali 2 ini 10 ya. Kemudian 5 kali 2 10, 12 kali 2 24, dan 13 kali 2 26. Begitu juga seterusnya yang 7 24 25 ketika dikalikan 2 ini menjadi 14 48 50. Lalu yang 8 15 17 ini kalau kita kalikan 2 menjadi 16 30 34. Dan yang terakhir 20 21 29 kalau dikalikan 2 40 42 dan 58. Nah, pengali ini sekedar pengembang dari 5 triple Pitagoras dasar agar kita memperoleh triple Pitagoras yang lain. Pengalinya tidak cuma 2. Kalau kita kalikan dengan 3, ya berarti nanti menjadi 9, 12, 15. Ya, ini menjadi 15, kemudian 36, 39. Kalau kita kalikan 4, berarti nanti ini yang atas, ya kalikan 4, 12, 16, 20. Dikalikan 5, berarti 15, 20, 25. Lebih banyak di pengembangan ya melalui perkalian untuk menentukan triple Pitagoras yang lain itu di bilangan pertama dan yang kedua ya. Jadi tolong dihafalkan. Nah, ini hipotenusa ya, sisi terpanjangnya. Misalkan seperti ini. Ya, 12 15. Hipotenusanya ada 15. Kalian cek and recheck. Ya. Di hipotenusa atau bilangan ketiga adakah 15? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti 15 ini merupakan pengembangan dari triple Pitagoras yang 5 ini ya. Diapakan dia? Tinggal kamu cek 15 ini apakah habis dibagi 5? Oke. Berapa hasilnya? 3. Oh, berarti pengalinya 3. Ya, pengalinya 3. Kalau pengalinya 3 berarti menjadi 9, 12, 15. Oke, maka di sini 9. Seperti itu. Oke, berikutnya. Ada 6, 8 nih ya. 6, 8. Oh, ini ada nih pengembangan dari bentuk yang pertama dikalikan 2. Berarti nanti sudah ketahuan tuh ya. Bilangan yang garis ini adalah 10. Ya. Lalu berikutnya 10. Nah, kemudian ada 26. Lihat, sini ada sudut siku-siku. Di depannya 26, berarti ini hipotenusa. Kita cek dengan pengembangan, karena di dasar tidak ada. Di pengembangan ada, nih, ya bagian kedua, 26, kemudian ada 10. Berarti si X ini adalah angka yang belum disebutkan, yaitu 24. Ya, itu trik penggunaan triple Pitagoras. Baik, bagaimana kalau seperti ini? Wow, keren nih, banyak sekali. Ya, menganalisanya bagaimana? Boleh dari segitiga yang kecil atau segitiga yang paling kanan ya. Ya, kecil yang paling kiri, kemudian yang agak panjang di sebelah kanan. Misalkan Bapak ambil yang paling kanan, yang 7, 24. 7, 24 ini adalah sisi pembentuk sudut siku-siku. Nah, berarti nanti hipotenusanya berapa nih sisi miringnya? Kita cek di 5 triple Pitagoras dasar. Ternyata ada 7, 24. Berarti sisi EC ini adalah 25. Berikutnya ada sisi pembentuk sudut siku-sikunya adalah 16 dan 12. 16 dan 12. Cek ya, 2 terpendek berarti tidak ada di sini. Pengali 2 juga tidak ada. Kalian harus cek di pengalinya berapa gitu ya. Oke. Misalkan pengalinya 3. Berarti kalau 3 yang bagian pertama adalah 9, 12, 15. Pengalinya 4. 4 berarti 12, 16, 20. Nah, di sini kebetulan ada 12, 16 berarti sisi EB itu bisa kita tentukan atau hasilnya adalah 20. Oke, yang terakhir ya 20, 25. Nah, 20 ini adalah sisi terpanjang ya, tepat berada di depan sudut siku berarti hipotenusa. Hipotenusanya 25. Oke, kita cek. Oh, ternyata ada 25 nih. Nah, lihat ya.
Lihat sisinya ada 7, 24. Ternyata di sini salah satu pembentuk sudut sikusnya adalah 20, berarti ini tidak cocok. Lalu bagaimana? Oh, berarti pada segitiga EBC ini ukuran-ukurannya merupakan pengembangan ya. Oke, 25 itu sebetulnya habis dibagi 5 ya, habis dibagi 5. Berarti ini pengalinya adalah 5. Kalau pengalinya 5 berarti nanti 5 kali 3, 15, 5 kali 3, 5 kali 4, 20, dan 5 kali 5 ini 25. Nah, berarti nanti 15, 20, 25. Berarti di sini BC adalah 15. Seperti itu penggunaan triple Pythagoras ya. Jadi istilahnya kita akan mencoba menebak ukuran sisi segitiga siku-siku tanpa harus menghitung dengan rumusan Pythagorasnya. Bisa dipahami ya. Nah, bagaimanakah jika ukuran sisi pada segitiga tidak memenuhi dalil Pythagoras, gitu kan ya? Ya, nanti berarti bukan triple Pythagoras ukuran sisi itu. Ya, dengan kata lain, ya bukan segitiga siku-siku, ya, karena sisi-sisinya tidak memenuhi dalil Pythagoras. Berarti segitiganya bukan segitiga siku-siku. Lantas apa dong? Nah, segitiga apa? Nah, ini dia konsepnya ya. Untuk segitiga ACB atau ABC atau CAB ya, dengan panjang sisinya adalah A, B, dan C. Ingat di sini kita ada kesepakatan AB adalah sisi pembentuk sudut siku-siku dan C adalah kita anggap hipotenusa ya, sisi terpanjang. Kalau sisi terpanjang dikuadratkan ini kurang dari jumlah kuadrat sisi yang terpendek, maka nama segitiganya adalah segitiga lancip ya, C. Sebaliknya kalau C kuadrat ya lebih dari A kuadrat tambah B kuadrat, dan kata lain sisi terpanjangnya dikuadratkan itu masih nilainya lebih besar dibandingkan dengan jumlah kuadrat dari dua sisi terpendek, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Ya, ini nanti diperhatikan. Manakah di antara kelompok 3 bil berikut yang membentuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul? Untuk segitiga siku-siku, ya pasti sudah bisa ditebak ya, dia memenuhi dalil Pythagoras. Oke, dari ketiga kelompok bilangan ini, ya kita cek and recheck. Ingat sisi terpanjang adalah sisi hipotenusa. Oke, kita rumuskan dulu seperti ini, titik-titik, karena kita belum tahu samakah atau lebih dari kah atau kurang dari. Kita cek saja dulu ya, 5 kuadrat tambah 12 kuadrat ya, apakah nilainya lebih dari, kurang dari, atau sama dari 13 kuadrat. 5 kuadrat 25, 12 kuadrat adalah 144, dan 13 kuadrat adalah 169. Kita hitung, jumlahkan, 25 ditambah 144 adalah 169. Ini 169 berarti nilainya sama, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa 5, 12, 13 ini adalah segitiga siku-siku. Baik, berikutnya ini 13 kuadrat karena ini sisi terpanjang ya. Nilainya bagaimana kalau kita bandingkan dengan jumlah dua sisi terpendek dikuadratkan? Seperti ini. Hitung masing-masing lalu jumlahkan ya. Baik, di sini ada 169, kita bandingkan terhadap 202. Bagaimana hasilnya? Kurang dari. Kalau kurang dari berarti nanti di sini ya nama segitiganya adalah segitiga lancip berdasarkan ini. Dan yang ketiga, check and recheck juga berarti sisi terpanjangnya adalah 16. 16 kita bandingkan dengan jumlah dari dua terpendek. 256 144 tambah 25, 256 hasilnya 169, berarti dia lebih dari. Kalau lebih dari berarti bisa kita simpulkan bahwa ini adalah ukuran dari segitiga tumpul. Bisa dipahami sampai sini ya. Berikutnya penerapan dalil Pythagoras pada segitiga istimewa. Nah, segitiga siku-siku itu ada yang sebarang, ada yang istimewa ya.
Nah, kenapa istimewa? Sudut-sudutnya di sini adalah 45 derajat, 45 derajat. Ini istimewa. Baik, yang pertama berdasarkan segitiga siku-siku ini, sudut-sudutnya adalah 45, 45, dan 90 derajat. 90 derajat ini merupakan sudut siku-sikunya. Yang kedua, ukuran sisi pembentuk sudut siku-sikunya sama panjang. Ya, karena sudutnya sama besar, maka sisi di depannya akan sama panjang. Lalu perbandingan sisi-sisinya adalah sisi pertama, sisi kedua, dan H hipotenusa ya. Jadi sekali lagi S1 itu maksudnya sisi siku-siku pertama, S2 sisi siku-siku kedua, dan H adalah hipotenusa. Ya, ini adalah perbandingannya 1 berbanding 1 berbanding akar 2. Nilai ini tentunya berdasarkan hasil pengukuran kalau kita menggunakan kertas berpetak dengan satu satuan. Ya, kita bentuk segitiga siku-siku nanti, lalu kita buat ukurannya ya satu satuan ya, sehingga nanti kalau kita ukur sudutnya 45 derajat 45 derajat. Ini perbandingannya. Oke, ini contohnya bagaimana penerapannya. Jadi kalian harus ingat perbandingannya bahwa sisi pembentuk sudut siku-siku itu pembandingnya 1, 1, kemudian sisi miringnya adalah akar 2. Baik, pada segitiga pertama yang ditanya adalah A. Berapakah nilai A? Nah, kita lihat si A ini pembandingnya terlebih dahulu, kemudian yang sisi miringnya adalah akar 32. Kita gunakan perbandingan. Ya. Perbandingannya adalah 1 dengan akar 2. Yang diketahuinya saja dan yang ditanyakan. Nah, kalau kita gunakan perbandingan sisi yang diketahui dan yang ditanyakan, maka nanti A berbanding 1 itu nilainya sama dengan akar 32 berbanding akar 2. Gitu ya perbandingannya. Sehingga kalau A dibagi 1, berarti itu kan nilainya A. Lalu akar 32 dibagi akar 2 itu sama dengan akar 16. Akar 16 itu sama dengan 4. Ya, berarti nilai A-nya 4. Untuk berikutnya, ya, segitiga yang warna hijau ini, berapakah nilai A? Di mana nanti yang diketahuinya adalah sisi siku-siku yang lain, yang alas. Ya, kita tentukan pembandingnya terlebih dahulu. Oke. Yang ukuran 72 itu pembandingnya 1 dan nilai A ini pembandingnya adalah akar 2. Gunakan perbandingan sisi yang diketahui, berarti nanti A dibagi akar 2 sama dengan 72 dibagi 1. Berarti nanti A berbanding akar 2 sama dengan 72. Ya, karena 72 dibagi 1 kan 72. Sehingga nilai A itu sama dengan 72 kali akar 2. Nah, ini ada proses istilahnya pindah ruas ya. Yang tadinya pembagi pindah ruas menjadi pengali. Ya, boleh dituliskan seperti ini, 72 akar 2. Baik, segitiga istimewa yang lain itu sudut-sudutnya adalah 30 derajat dengan 60 derajat. Ciri-cirinya diantaranya adalah ini. Yang kedua, ukuran sisi pembentuk sudut siku-sikunya berbeda ya. Kalau tadi kan sudut siku-sikunya, sisi pembentuk sudut siku-sikunya sama panjang ya. Kalau ini berbeda. Nah, perbandingannya itu adalah S1 berbanding S2 berbanding H itu sama dengan 1 berbanding akar 3 berbanding 2. Yang mana? Nah, sisi di depan sudut 30 derajat ini pembandingnya 1. Kemudian sisi di depan sudut 60 derajat adalah akar 3. Dan sisi hipotenusanya adalah 2. Ini pembandingnya. Yang paling penting adalah memahami konsep pembanding di depan sudut-sudut yang lain ya. Sekali lagi, di depan sudut 30 derajat pembandingnya 1, di depan 60 derajat perbandingannya adalah akar 3, dan sisi hipotenusanya adalah 2. Baik, kita punya segitiga seperti ini. Ya. Nah, terlebih dahulu kalian harus menentukan pembandingnya dulu. Oke. Berdasarkan segitiga di atas, maka 60 derajat di sini, ini berarti akar 3, lalu hipotenusanya adalah 2, berarti sisi yang lainnya adalah 1. Seperti ini. Nah, setelah itu gunakan perbandingan
sisi. Kita mau bertanya yang mana dulu? Misalkan yang D, berarti D berbanding 1 sama dengan 20 berbanding 2. Ambil yang gampang. Sehingga nilai D itu sama dengan 10. Berarti di sini D-nya 10. Yang kedua, ya, yang kedua, berapakah nilai E? Berarti nanti kita E berbanding 3 sama dengan 20 berbanding 2. Sehingga kita peroleh E berbanding akar 3 sama dengan 10. Nah, pindah ruas ya, E-nya sama dengan 10 kalikan akar 3 atau 10 akar 3. Ya, seperti itu penerapan dalil Pitagoras. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan penjelasan Bapak bermanfaat dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.